Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-8. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Clarice dari keluarga Atle itu berkunjung ke kediaman keluarga Balfour, karena ia mengira kalau Deirdre itu akan dijodohkan dengan Leon. Namun pada nyatanya sih, Nick lah yang akan dijodohkan dengan Dorothea. Awalnya si Dorothea itu nggak tertarik sama Nick, tapi karena rencana geblek dari Leon, nampaknya sikap Dorothea itu berubah kepada Nick. Pada part kali ini, panah cerita pun dibuka dari karakter Nick dan Dorothea yang kembali bertemu dalam pesta teh. Sama seperti biasanya, pesta teh itu diselimuti hawa keheningan dari kedua belah pihak. Tapi nampaknya tidak ada situasi tegang yang mengindikasikan kalau kedua belah pihak itu saling membenci. Justru di sini situasinya seperti kedua belah pihak yang sedang kasmaran dan saling bertemu satu sama lain. Namun mereka itu masih malu-malu untuk mengungkapkan dalam percakapan. Sementara itu, karakter lainnya seperti Deirdre, Clarice, Leon, Angie, dan Livia, dan juga Noel melihat pertemuan itu dengan bantuan layar monitor yang disediakan oleh Luxon. Melihat sikap malu-malu dari kakak perempuannya, Deirdre pun mulai protes sendiri. Padahal sih sewaktu semalam itu, kakaknya meminta Deirdre untuk berlatih mengembangkan topik pembicaraan untuk persiapan pertemuannya dengan Nick. Mendengar hal itu, Leon pun hanya bisa membayangkan betapa ngebetnya Dorothea yang sekarang kepada kakaknya. Sedangkan Livia, Angie, dan Noel itu malah ribut sendiri dan gak tahan melihat Nick dan Dorothea yang malah saling malu-malu dan gak berbicara satu sama lain. Ya mirip-mirip kayak cewek-cewek gemes yang lihat adegan sinetron Indonesia gitulah. Melihat hal itu, Luxon pun memakluminya karena memang di dunia Otome ini kan gak ada hiburan kayak sinetron di dunia kita tuh. Jadi pada saat sekarang mereka diperlihatkan dengan tayangan langsung tentang kisah cinta seseorang, ya pasti mereka malah jadi semangat sendiri gitulah. Sementara itu, Leon yang melihat kakaknya hanya terdiam pun berkata kalau itu sangat disayangkan karena seharusnya Nick itu lebih menguasai pembicaraan dalam pertemuannya kali ini bersama Dorothea. Mendengar omongan dari Leon, Luxon pun berkata kalau sebaiknya Leon itu mengaca kepada dirinya sendiri terlebih dahulu, karena memang pastinya Leon juga akan mati gaya jika dalam posisi Nick. Leon pun sedikit protes dengan omongan Luxon yang tadi, karena menurutnya dia akan bersikap lebih baik daripada kakaknya. Sementara Luxon dan Leon itu berdebat, nampaknya Nick sudah mulai berbicara kepada Dorothea. Panel cerita pun berpindah ke Nick dan Dorothea. Di sini, Nick pun mulai mengutarakan pendapatnya yang logis. Ia berkata kalau dia hanya pewaris keluarga baron yang miskin, sedangkan Dorothea itu adalah putri dari seorang earl. Kehidupan Nick di desa tidak sama dengan gaya hidup Dorothea di kota. Jadi apakah Dorothea yakin untuk bersama dengan Nick? Mendengar pertanyaan itu, Dorothea pun menjawab kalau ia sudah memutuskan untuk menikah, maka dia tidak akan pernah protes untuk tinggal dimanapun. Mendengar hal itu, Nick pun menjadi bingung kemanakah sikap angkuh Dorothea yang kemarin. Kenapa sekarang ia malah menjadi gadis yang rendah hati? Hal itulah yang membuat Nick menjadi sangat bingung. Dalam hatinya, Nick pun berkata apakah Dorothea itu yakin untuk diperlakukan seperti hewan peliharaan oleh Nick. Mengingat Nick kan mengatakan hal itu kepada Dorothea saat pertemuan mereka kemarin. Di sini sempat terjadi keheningan lagi di antara Dorothea dan Nick. Namun tiba-tiba saja Dorothea pun mengeluarkan hal yang tidak terduga di hadapan Nick. Itu adalah kalung anjing. Melihat hal itu, Nick pun terkejut karena menurut perasaannya dia itu belum mengasih kalung anjing ke Dorothea. Tapi kenapa Dorothea itu udah punya? Dan jika dilihat-lihat lagi, kok kalung anjing ini berbeda dengan kalung yang diberikan oleh Leon? Ya, kalung anjing yang dikeluarkan oleh Dorothea itu memiliki dua sisi kalung di setiap ujungnya. Lalu Dorothea pun memakaikan salah satu kerahnya itu ke lehernya sendiri, kemudian menawarkan sisi yang lain ke arah leher Nick. Di sini, ia juga berkata kalau ia itu tidak mau bersanding dengan laki-laki yang mau menjadi hewan peliharaan. Justru ia sangat tertarik dengan laki-laki yang memiliki hobi yang sama dengan dirinya. Goblok! Jadi nantinya mereka bisa saling bersaing untuk menguasai satu sama lain sehingga pada akhirnya di antara mereka bisa memegang kendali.
Dorothea ingin sekali terikat dengan Nick melalui kalung itu. Melihat hal gila itu, Nick pun tidak bisa berhenti berkeringat sambil memaki-maki Leon di dalam hatinya. Panel cerita pun berpindah ke jeda istirahat pertemuan antara Nick dan Dorothea. Di sini, Nick itu ngamuk-ngamuk lagi kepada Leon. Ya, mengenai perjodohan ini, karena sekarang Dorothea itu malah lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Namun di sini Angie pun mengangkat bicara dan berkata kalau hal itu memanglah hal yang harus disesali. Tapi ia tidak bisa membantu dalam masalah kali ini. Ya karena memang Dorothea itu sudah ngebut banget sama Nick. Lalu Angie pun memberitahu berbagai hal positif yang akan didapat nantinya jika Nick dan Dorothea itu benar-benar menikah. Ya pastinya keluarga Balfour itu akan menjadi bangsawan yang naik daun karena kedua putra mereka adalah menantu dari keluarga bangsawan yang berpengaruh di kerajaan Holford ini. Di mana Leon sendiri menantu dari keluarga Redgrave, sedangkan Nick nantinya akan menjadi menantu bagi keluarga Roseblade. Namun Nick kurang setuju dengan hal itu. Tapi bukan karena sikap Dorothea. Di sini Nick merasa bersalah karena ia sudah menipu Dorothea tentang kalung anjing itu. Ya sekarang Dorothea itu jatuh cinta sama Nick, tapi hal itu kan karena dibohongi oleh rencana dari Leon yang tidak terduga itu. Nick itu nggak tega kalau menikah dengan keadaan di mana ia menipu calon istrinya. Jadi di sini Nick pun memutuskan untuk meminta maaf secara langsung dan menjelaskan hal yang sebenarnya kepada Dorothea dan Deirdre. Awalnya Leon itu ingin ikut minta maaf karena sebenarnya dia kan yang biang kerok di sini nih. Tapi Nick pun menolaknya. Karena nantinya nama Leon itu sebagai Marquis bisa hancur karena ini. Jadi biarkan Nick yang akan menanggung semua ini. Ya, tidak terduga Nick adalah kakak yang benar-benar baik bagi Leon. Keesokan harinya, keluarga Roseblade pun pamit meninggalkan kediaman keluarga Balfour. Di sini para pelayan keluarga Roseblade itu mengirimkan tatapan yang buruk kepada Nick. Dengan rasa enggan, Dorothea dan Deirdre juga mengucapkan terima kasih kepada mereka. Lalu, kapal mereka pun berangkat dari pelabuhan keluarga Balfour menuju wilayah keluarga Roseblade. Panel cerita pun berpindah ke kapal keluarga Roseblade. Di sini nampak Dorothea itu benar-benar galau. Ia pun tidak menyangka kalau saat ia menemukan pria yang tepat bagi dirinya, tapi pria itu malah berbohong kepada dirinya. Namun di sini Dorothea itu nggak benci sama Nick. Justru bayang-bayang Nick itu masih ada di dalam kepalanya Dorothea. Ya, Dorothea benar-benar masih belum bisa move on dari Nick sampai ketika kapal dari keluarga Roseblade itu mengirim alarm darurat. Ternyata kapal mereka itu telah dihadang oleh kapal perompak langit yang memiliki 10 armada. Tentu saja kapal keluarga Roseblade yang berjumlah 4 pun sudah kalah jumlah. Tapi mereka tidak panik. Di sini komandan di kapal itu pun langsung memutuskan untuk meminta salah satu kapalnya pergi ke kediaman keluarga Balfour dan meminta bantuan kepada mereka. Di sini, salah satu kapal keluarga Roseblade pun berhasil untuk meminta bantuan dari kediaman keluarga Balfour. Namun pada saat Leon ingin pergi menyelamatkan mereka, Leon itu ditahan oleh Livia yang menagih janjinya untuk tidak bertarung terlebih dahulu. Nah, dari situlah Nick pun mengambil keputusan kalau dialah yang akan menyelamatkan keluarga Roseblade. Lalu ia juga meminta Leon untuk meminjamkan Einhorn kepada dirinya. Panel cerita pun berpindah ke kapal keluarga Roseblade. Di sini, mereka itu sengaja bersembunyi di atas awan untuk menghindari pertarungan. Sampai pada akhirnya bantuan pun datang untuk menolong mereka. Ya, walaupun banyak tentara elit di kapal keluarga Roseblade, tapi tetap saja mereka hanya berjumlah 1 kapal. Sedangkan musuh mereka itu memiliki armada yang cukup banyak. Jadi inilah rencana terbaik yang bisa mereka lakukan. Di dalam kapal, Deirdre pun mencoba untuk membakar semangat para prajuritnya. Ya di sini Deirdre itu bersikap cukup tenang karena memang ia juga sudah 2 kali menghadapi situasi krisis ini sebelumnya. Namun tetap saja ini hanyalah kepura-puraan yang ia tunjukkan agar moral para pasukannya itu nggak turun dan mereka bisa bertahan sampai bantuan datang. Namun sayangnya, kapal dari keluarga Roseblade itu nggak bisa lama-lama mengudara di atas awan. Jadi setelah beberapa menit kapal itu pun langsung turun dari ketinggian biasanya. Dan di sana sudah ada kapal perompak yang sudah menunggu mereka. Baku tembak pun tidak bisa terelakkan di antara 2 pihak itu.
Di sini para kesatria Rosblade pun berusaha keras untuk menghadapi perompak kurang ajar yang menyerang mereka. Tapi herannya, para perompak itu bisa bertahan walau adu tembak dengan pasukan Rosblade. Hal inilah yang membuat Deirdre sedikit gelisah. Namun saat itu, sebuah kapal bertanduk pun datang menembus awan, lalu menyerang para perompak langit. Di sini, Deirdre pun langsung mengeluarkan nafas panjangnya dan berkata, "Syukurlah, Einhorn sudah datang." Namun anehnya ini, di sana nggak ada sosok Arrogance. Panel cerita pun berpindah ke Einhorn. Nah ternyata Leon itu diikat di kursi pengemudi Einhorn karena dia itu nggak boleh bertarung sama para tunangannya. Bahkan sebelumnya Leon juga nggak boleh ikut dalam pertarungan kali ini. Namun jika hal itu terjadi, maka Einhorn tidak bisa mengeluarkan potensi sesungguhnya. Sementara itu Nick lah yang menggantikan posisi Leon untuk memimpin pasukan keluarga Balford dalam menyerang perompak langit. Dengan menggunakan armor putih yang baru dibuat oleh Luxon beberapa bulan lalu, Nick pun mampu dengan mudah mendebas para perompak langit itu. Awalnya Nick itu dikiranya Leon sama para perompak langit itu. Nah, ketika disamain sama adiknya itu, Nick itu malah tambah marah, lalu menghabisi para perompak langit itu dengan mudah. Pada akhirnya para perompak langit itu bisa diringkus, dan Nick pun mendarat di hanggar kapal keluarga Rosblade. Sorakan dari prajurit Rosblade pun mengiringi Nick yang turun dari armornya. Di sini Dorothea dan Deirdre juga berterima kasih kepada Nick karena sudah menolong mereka. Lalu Deirdre pun membiarkan Dorothea untuk menjamu Nick di ruangan tamu mereka. Sedangkan Deirdre pergi ke Einhorn untuk berbicara dengan Leon. Saat di Einhorn, Leon pun menjelaskan kepada Deirdre kalau kesalahan Nick itu disebabkan oleh ide bodoh dirinya. Jadi Leon pun meminta Deirdre untuk tidak membenci Nick. Lalu ia juga meminta maaf secara pribadi kepada Deirdre. Di sini, Deirdre pun memaafkan Leon, tapi sebagai gantinya mereka itu harus berlabuh dulu di wilayah keluarga Rosblade. Sementara itu di kapal keluarga Rosblade, Nick dan Dorothea pun berbicara sekali lagi. Di sini Nick pun menjelaskan tentang impiannya yang ingin hidup pernikahannya itu seperti Bargus dan Luce, ayah dan ibunya Nick yang asli. Di mana pernikahan itu ada pernikahan yang biasa saja dan tidak malah saling menguasai satu sama lain, dan tidak ada kebohongan ataupun paksaan. Itulah pernikahan yang Nick impikan. Dia tidak membenci Dorothea ataupun fetish anehnya yang ekstrem itu. Tapi pada saat Nick tahu kalau Dorothea jatuh cinta kepada Nick ketika dibohongi dengan kalung anjing itu, Nick itu malah jadi nggak enak sendiri. Mendengar hal itu, Dorothea pun menjadi senang karena ia melihat kesempatan yang masih terbuka untuk menjadi pasangannya Nick. Obrolan mereka pun terus berlanjut sampai mereka tiba di wilayah keluarga Rosblade. Saat sudah sampai di rumah, Deirdre dan Dorothea pun melapor kepada ayah mereka. Di sini ayah mereka pun sangat senang kalau kedua putrinya itu pulang dengan selamat. Lalu di sini Dorothea pun meminta kesempatan untuk bisa menikah lagi dengan Nick kepada ayahnya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon. Nah, sebelum pesta penyambutan yang akan diadakan keluarga Rosblade itu dimulai, Leon itu memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak untuk menghirup udara segar di ibu kota. Di sini ia dan Luxon pun berbincang mengenai mental Leon yang harus dijaga karena belakangan ini Leon itu sudah banyak terjun ke medan perang. Ya, nampaknya Luxon juga setuju kalau Leon itu harus beristirahat dari perang untuk sementara ini. Setelah itu, tak disangka Luxon itu dilempari batu oleh anak-anak nakal di sana. Tentu saja, Luxon pun hendak menyerang balik anak-anak itu. Kalau saja Luxon itu nggak ditahan sama Leon, maka Luxon itu sudah siap mengarahkan laser dan sengatan listriknya ke arah anak-anak itu. Tapi Leon pun langsung memeganginya dan membawa Luxon pergi dari sana. Nah, anak-anak nakal itu juga nggak mau kalah dan mengejar mereka berdua. Sampai ketika Leon pun memutuskan untuk masuk ke kedai kopi untuk menghindari anak-anak itu. Saat di kedai kopi, Luxon pun protes dengan Leon yang melarikan diri. Harusnya Leon itu melawan anak-anak itu ataupun melaporkan anak-anak itu ke keluarga Rosblade agar dihukum. Tapi di sini Leon pun berkata kalau ia tidak mungkin mengusik kehidupan rakyat di sini untuk ego yang seperti itu. Di sini Leon itu malah protes balik, bukannya tadi itu Luxon itu menyarankan kalau Leon itu nggak boleh ikut berperang karena mentalnya akan terganggu. Tapi di sini malah Luxon malah marah sendiri. Padahal anak itu cuma gudukin batu ke Luxon tuh. Jadi di sini Leon pun memutuskan untuk melaporkan kepada orang tua dari anak-anak nakal tadi itu saja sebagai kompensasinya. Setelah itu mereka pun kembali ke kediaman keluarga Rosblade untuk berpesta.
Pesta itu pun berlangsung meriah, di mana Leon dan pasangannya juga sempat bertegur sapa dengan ayah dari Deidre dan Dorothea. Panel cerita pun berpindah kepada Nick. Nampaknya Nick itu nggak terbiasa dengan pesta seperti ini, jadi ia pun pergi ke balkon untuk melihat pemandangan luar. Tapi tak disangka Dorothea pun menemui Nick di sana. Nah, Dorothea pun sekali lagi meminta Nick untuk menjadi pasangannya, karena memang ia juga sangat jatuh cinta kepada Nick. Namun di sini, Nick itu masih ragu apakah mereka berdua itu bisa bahagia atau tidak. Mendengar jawaban itu, Dorothea pun mulai menangis di hadapan Nick. Lihat hal itu, Nick pun gak tega. Dan ia pun memutuskan untuk memeluk Dorothea sepanjang malam itu. Tak disangka adegan itu dilihat oleh seluruh tamu yang ada di sana. Jadi Earl Roseblade itu memang sengaja membuat skenario untuk menjodohkan Nick dan Dorothea. Karena memang Nick itu udah meluk Dorothea, jadi bisa dibilang kalau Nick itu sudah suka sama Dorothea. Itulah yang dianggap oleh Earl Roseblade. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari light novel Otome Game Volume 8 yang kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.